Udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua para penonton YouTube. Kami dari kelompok 5 Teori Graf kelas A semester 4 Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu akan menyajikan materi mengenai planaritas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Pertama, saya sendiri Wafi Aulia Sabita dengan NPM A1C020019. Rekan saya Lutfia Dwigatara A1C02055. Lalu Rahmat Hardiansyah A1C02061, C5 Yasari A1C02063, dan terakhir Hufazoh Ilmiati A1C02067. Baiklah, slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Celi. Kepada Celi, disilahkan. Baiklah, graf planar. Graf G disebut graf planar jika G dapat digambar pada bidang datar sedemikian, sehingga sisi-sisinya tidak ada yang saling berpotongan, kecuali mungkin pada titik-titik dari sisi-sisi tersebut. Nah, berikut merupakan contoh dari graf planar, bisa teman-teman lihat pada gambar di samping, yaitu graf lengkap K1, K2, K3, dan K4 merupakan graf planar. Next. Perlu diperhatikan bahwa belum tentu suatu graf yang secara kasat mata terlihat sisi-sisinya saling berpotongan tidaklah planar. Graf tersebut mungkin saja planar karena graf tersebut dapat digambarkan kembali dengan cara berbeda yang sisi-sisinya tidak saling berpotongan. Perhatikan graf keempat. Contoh lain dari graf planar sebagai berikut. Bisa dilihat gambarnya. Jika graf yang diberikan sisi-sisinya berpotongan, maka bukan merupakan graf planar. Berikut adalah contoh dari graf yang bukan planar. Baiklah, akan dijelaskan selanjutnya oleh Lutfia. Kepada Lutfia, disilahkan. Nah, bagaimana mengetahui keplanaran suatu graf? Untuk mengetahui keplanaran suatu graf, kita harus memahami dua teorema, yaitu teorema kurva Jordan dan teorema Kuratowski. Teorema kurva Jordan, jika J adalah kurva Jordan pada bidang, maka bagian dari bidang yang tertutup oleh J itu disebut dengan interior J dan dilambangkan dengan INTJ. Dikecualikan untuk INTJ, titik-titik yang benar-benar berada di J. Demikian pula bagian dari bidang yang terletak di luar J itu disebut eksterior J. Dilambangkan dengan EXTJ. Nah, perhatikan gambar di samping. Pada graf C1 itu bukanlah merupakan kurva Jordan karena sisinya berpotongan. Lalu untuk C2 juga bukan merupakan kurva Jordan karena titik awal dan titik akhirnya itu terputus. Nah, untuk yang C3 itu adalah kurva Jordan karena dia tidak saling berpotongan dan titik awal sama akhirnya itu bertemu. Sebuah kurva Jordan pada bidang adalah kurva kontinu yang tidak memotong dirinya sendiri dengan asal dan akhirnya bertemu. Perhatikan contoh dari graf berikut ini. Di sini sudah ada graf G dan graf H. Di mana di graf G ini itu memuat sikel C, yaitu V1, V2, V3, V4, V5, V6, kembali lagi ke V1. Nah, apabila V3 dan V6 dihubungkan, maka akan memotong sikel C1. Karena sisi yang menghubungkan V3 dan V6 memotong sikel C1, maka graf G ini itu bukan merupakan graf
planar. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wafi. Baik, terima kasih Lutfia. Saya akan menjelaskan mengenai teorema Kuratowski agar kita bisa memahami planaritas suatu graf. Sebuah graf adalah tidak planar jika dan hanya jika ia memuat semua subgraf homoporsis K3 atau K5. Adalah pernyataan dari teorema Kuratowski, di mana teorema ini memiliki sifat-sifat. Ya. Jadi dari teorema ini muncullah istilah graf Kuratowski dan ia memiliki sifat. Yang pertama, keduanya teratur. Kedua, dia tidak planar. Ketiga, jika ada penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski itu akan menyebabkan graf Kuratowski menjadi graf planar. Dan yang terakhir, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum. Dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Yang satunya simpul minimum, yang satunya lagi sisi minimum. Next. Next. Oke. Lalu ini adalah contoh dari graf kurva Kuratowski. Kita bisa lihat dari gambar ABC sama-sama berpotongan sisi-sisinya, sehingga tidak bisa disebut sebagai graf planar. Maka sudah memenuhi salah satu sifatnya ya, ketiganya sama-sama tidak planar. Lalu kalau misalnya kita potong salah satu sisi atau simpulnya, graf ini bisa menjadi graf planar. Itu juga salah satu sifatnya. Dan satunya itu punya sisi yang minimum, satunya lagi punya simpul yang minimum. Nah, kita bisa lihat yang di gambar A itu graf Kuratowski yang pertama yang K5, lalu untuk yang gambar B itu graf Kuratowski kedua yang K3. Dan di gambar C itu adalah graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski yang B, seperti itu. Next. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mia. Kepada Mia disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu graf bidang. Graf bidang atau pajangan G adalah graf planar G yang digambar pada bidang datar. Sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisinya yang saling berpotongan, kecuali mungkin pada titik-titik akhir sisi-sisi tersebut. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Graf bidang pasti sudah graf planar, tetapi sebaliknya graf planar belum tentu merupakan graf bidang. Next. Berikut adalah contoh graf bidang. Dapat dilihat pada gambar B dan C merupakan graf bidang, di mana itu sisinya tidak, yang gambar B itu sisinya tidak berpotongan, yang C itu berpotongan, tetapi itu pada titik-titik akhir sisi tersebut jadinya saling bertemu. Kemudian berikut contoh yang bukan graf bidang. Contoh, graf K6 bukan merupakan graf planar, karena ketika pada gambar yang ini digambarkan kembali dengan graf planar, itu sisinya terdapat berpotongan. Suatu graf dikatakan planar itu ketika sisi tersebut tidak saling berpotongan. Next. Kemudian berikut adalah contoh graf planar tetapi bukan graf bidang. Seperti yang kita ketahui, graf bidang itu pasti graf planar, tetapi graf planar itu belum tentu merupakan graf bidang. G1, G2, G3, G4, dan G5 adalah graf planar. Kemudian G1 dan G4 bukan merupakan graf bidang, di mana G1 dan G4 itu sisinya saling berpotongan tetapi tidak pada akhir dari sisi-sisi tersebut. Next. Baiklah, itu saja dari materi planaritas, dapat dikembalikan ke moderator. Baik, berikut adalah materi planaritas. Kita sudah mengetahui mengenai graf planar, teorema-teoremanya, dan bagaimana kita mengetahui planaritas suatu bidang. Dan apakah perbedaan di antara kesemuanya tadi? Sudah dijelaskan dengan baik oleh kelompok 5. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat, dan sampai jumpa.